Sudah sangat sering kita mendengar dari medsos berkeliaran ketika ada seorang ustadz melabeli ustadz yang bermanhaj salaf dengan julukan Wahabi. Padahal kalaupun ditanya, apa Wahabi itu? Definisinya apa? Kesesatannya gimana? Maka bertolak belakang dengan ustadz-ustadz yang dijuluki Wahabi tersebut. Apa sebenarnya Wahabi itu? Sekarang mari kita simak penjelasan dari salah satu ustadz yang mendapatkan julukan tersebut, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ini perhatikan ini. Ini untuk para dai, para ustadz yang nuduh bahwa Wahabi, Salafi itu teroris, membunuh banyak kaum muslimin. Ini benar atau tidak ini? Ini tuduhan, menyakiti kaum muslimin, tuduhan-tuduhan ini. Allah akan tuntut di hari kiamat nanti perbuatan ini. Nah, segampangnya itu. Banyak kiai-kiai, dai-dai, beda pendapat nggak ada masalah. Oh, imamnya juga berbeda pendapat. Tapi diskusi dengan ilmu. Jangan katakan Wahabi sesat, Wahabi teroris, Wahabi ini haus darah. Diskusi, ayo kita diskusi. Antum kiai siapa? Ustadz siapa? Antum Gus siapa? Ayo diskusi. Tapi jangan nuduh, haram hukum dalam Islam menuduh itu. Mengatakan sesat, mengatakan haus darah, membunuh kaum muslimin. Dari mana antum tahu? Dari mana? Nggak baca, cuma kata orang. Dan semua riwayatnya bohong. Semua riwayat bohong. Dan ini kan yang pertama kali membuat seperti ini siapa? Pertama kali orang Syiah. Yang pertama kali orang kafir. Kemudian tuduh lagi yang lain. Ya tentang mereka menuduh Wahabi. Kalau ditanya Wahabi siapa itu Wahabi? Muhammad bin Wahab. Kamu tahu Muhammad bin Wahab dakwahnya dakwah tauhid, mengajak orang kepada kemurnian Islam. Mengajak kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Membersihkan umat supaya mereka memurnikan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Beliau ini seorang mujaddid, reformer abad ke-12. Dan juga kalau disebutkan pada Wahabi kepada dia, nggak cocok. Karena Wahabi itu bapaknya Muhammad bin Abdul Wahab. Mesti Muhammadi, bukan Wahabi. Cuma karena dulu ada firqah yang sesat. Dulu, pada abad kedua Hijriah, ada firqah yang sesat yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Dari mana? Dari Persia. Dari Persia. Dia tinggal di mana? Di Maroko. Di Maroko dan daerahnya semuanya, Aljazair dan lainnya, dia berkuasa. Warisan dari bapaknya. Dia mempunyai aliran sesat, Khawarij, Ibadiyah, membunuh kaum muslimin. Dan dia menalkan dari kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang Islam yang berbuat dosa besar. Ini namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ini sesat. Dan udah nggak ada lagi ajarannya. Sering para ulama menyebut tentang kesesatannya dia. Nah, dia ketika abad ke-12 datang Syekh Muhammad mendakwakan dakwah tauhid. Nah, difitnah. Oh, ini sama, mau disematkan apa ini? Muhammad bin Abdul Wahab ini mendakwakan dakwah tauhid, menghancurkan kubur-kubur yang tinggi yang dibangun, melarang orang berbuat syirik, melarang orang berbuat bid'ah. Ini apa? Musuh nih. Sehingga para penjajah, orang-orang kafir dari Inggris, Perancis dan yang para penjajah itu, apa yang pas disematkan? Wahabi. Dan gampang. Supaya orang lari dari dakwah ini. Jadi yang pertama kali setan membisikkan kepada orang-orang kafir. Orang kafir membisikkan lagi kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh ahlul bidah ini yang menyesatkan. Apa? Pokoknya yang gampang, kalau ada orang yang mengajak orang kepada tauhid, melarang orang berbuat syirik, oh Wahabi. Mengajak orang kepada sunnah, melarang bidah, oh ini Wahabi. Ini tuduhan. Dan gak boleh seperti ini dalam Islam. Ini menyakiti hati kaum mukminin. Apalagi menuduh Syekh Muhammad bin Wahab, seorang mujaddid, orang soleh.
Antum bisa lihat dia orang baik, dipuji oleh para ulama seluruh dunia. Dan juga bagaimana dia dari buku-bukunya antum bisa tahu bagaimana kehidupannya dia, bagaimana ilmunya, bagaimana dakwahnya. Jadi ini menyakiti yang seperti ini. Maksudnya orang Islam nggak seperti itu. Kita lihat mereka nggak mampu untuk diskusi, nggak mampu untuk adu hujah. Yang ada apa? Celaan. Sama seperti orang-orang kafir dulu. Orang kafir ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid nggak mampu untuk mengatakan jangan hati-hati kepada Nabi. Apa yang gampang? Orang gila, penyair, tukang sihir, supaya apa? Supaya orang jauh dari dakwahnya Nabi SAW. Sekarang yang gampang apa? Wahabi. Kalau ditanya Wahabi mah nggak paham dia, suruh jelaskan. Kayaknya apa sih Wahabi nggak tahu. Jadi ini tuduhan, dan tuduhan ini berat di dunia, berat di akhirat juga. Makanya di sini akan dituntut oleh Allah, dan ini kebohongan. Dia akan memikul apa? Kebohongan dan dosa yang nyata sampai hari kiamat. Baiklah teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan penjelasan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yaitu tentang tuduhan-tuduhan terhadap dakwah sunnah yang sering dijuluki Wahabi. Padahal orang yang menjuluki mereka dengan sebutan Wahabi tidak tahu definisi Wahabi yang dimaksud. Penjelasan Ustadz Yazid pun sangat mudah difahami. TV Sino pun sering mengikuti kajian-kajian sunnah yang sudah banyak tersebar, kajiannya terbuka, dan tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Wahabi yang mereka tuduhkan suka memvonis kafir pada sesama muslim, sehingga halal darahnya, menganggap pemerintah adalah toghut. Padahal yang mengajak untuk taat kepada ulil amri atau pemerintah adalah ustadz-ustadz yang sering dikasih label Wahabi oleh mereka. Saran saya untuk teman-teman yang masih ragu dengan dakwah salaf yang sering dijuluki Wahabi, agar mengikuti kajian Kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid adalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita bisa tahu di dalamnya berisi Al-Quran dan hadits yang difahami generasi salaf, bukan pemahaman sendiri. Dari sana, kita bisa memahami makna syahadat pertama dengan benar, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang mudah, namun memiliki konsekuensi yang sangat berat bagi orang yang tidak ikhlas mengucapkannya. Karena memahami kalimat ini dengan benar dan jelas, membuat orang-orang kafir Quraisy memerangi Rasulullah. Bahkan mereka hanya mengucapkannya saja nggak mau, karena mereka tahu konsekuensinya. Konsekuensi ucapan itu, mereka harus meninggalkan berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan mereka. Padahal berhala-berhala yang mereka jadikan sesembahan-sesembahan itu, kebanyakan adalah orang-orang soleh yang sudah meninggal. Tapi Allah tetap menganggap mereka musyrik, walaupun mereka sebenarnya juga tahu kalau Tuhan pencipta alam semesta ini adalah Allah. Ketika kita melihat praktek kaum muslimin di sekitar kita, masih banyak masyarakat yang melakukan kesyirikan seperti yang dilakukan masyarakat Quraisy dahulu, yaitu meyakini Allah adalah pencipta alam semesta ini, tetapi ketika berdoa, mereka berdoa kepada orang soleh yang sudah meninggal tersebut agar menyampaikan doanya kepada Allah. Sama persis dengan yang dilakukan orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Nah, teman-teman semuanya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini mengajak kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini juga mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Para sahabat yang dapat rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tolok ukurnya adalah pemahaman kita sesuai atau tidak dengan pemahaman para sahabat. Misalnya, Rasulullah mengajarkan setelah bersin mengucapkan Alhamdulillah, maka praktek sahabat adalah sesuai, tidak ditambah atau dikurangi. Bahkan, ketika ada seorang sahabat menambahkan sholawat setelah Alhamdulillah itu, maka sahabat lain langsung menegur. Apakah berarti sahabat tersebut melarang sholawat? Tidak. Tetapi itu adalah peringatan dari sholawat yang tidak pada tempatnya. Padahal itu baru masalah bersin, apalagi masalah-masalah yang lebih besar lagi. Mengada-adakan suatu ibadah yang tidak ada contohnya itu membatalkan syahadat yang kedua. Hal ini dibahas juga dalam kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Sebenarnya bukan hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja yang membahas hal-hal tersebut, tapi karena dakwah Syekh Muhammad yang memberi dampak sangat signifikan, maka beliaulah yang mendapatkan penentangan yang juga signifikan, baik dari kaum muslimin yang tersesat ataupun orang-orang orientalis. Oleh karena itu, fitnah terhadap beliau berdampak pada dakwah Ahlus Sunnah di masa kini. Jangan lupa like dan subscribe, karena itu gratis. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.